Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, hari ini kerja saya sudah siap semuanya, sudah ngepel, sudah nyapu, sudah siap standby barang, apa semua standby telepon. Lepas itu sudah lap-lap meja, lap-lap semuanya lah pokoknya. Dan kebetulan hari ini saya kerja sendirian. Teman saya yang 2 orang itu cuti dua-duanya. Gitu. Jadi teknisian saya juga saya cuti. Jadi hari ini saya kerja sendirian dan saya akan lakukan apa yang saya boleh saja. Ya. Jadi ini saya barusan ngirim uang untuk ke kampung ya teman-teman. Jadi barusan suami saya hantar seat. Nggak usah sebutin maunya berapa. Gini kan aja. Ya, gini kan. Jadi alhamdulillah semoga lancar rezeki saya hari ini, doakan ya saya teman-teman ya. Jadi barusan itu saya lihat video teman saya di YouTube ya teman-teman, dia menceritakan pengalamannya waktu merantau di luar negeri ya teman-teman. Jadi saya juga mau sedikit menceritakan pengalaman saya kerja di luar negeri waktu itu, pahitnya yang saya ceritakan. Yang senang-senangnya banyak, jadi pahitnya cuma sedikit, jadi senangnya yang banyak. Jadi saya ceritakan yang senang, yang pahitnya. Oke, yang pahitnya saya pernah di penjara teman-teman. Pernah di penjara selama 13 hari karena visa saya tamat. Tahunnya visa saya tamat itu karena waktu itu ada roadblock di jalan, jadi pulang kerja jam 6 sore, pulang kerja sendirian, ada roadblock, nyelonong aja kan kita ada visa kan, visa kita hidup kan, sok-sokan nyelonong aja. Jadi ditanya permit sama IC itu ialah identity card Malaysia. Jadi ditanya paspor sama IC, saya tunjukin saya punya paspor, jadi rupa-rupanya udah tamat 3 hari. Tanggal 20 September tamatnya, ditangkapnya tanggal 24 Septembernya. Bayangin teman-teman, dibawa ke lokap saya. Tapi alhamdulillah aja ya, karena memang polisinya itu memperlakukan saya dengan baik sekali teman-teman. Saya tidak diborgol, saya cuma digiring aja, polisi 3 orang di belakang saya dan saya di depan. Digiring aja, disuruh masuk mobil ya masuk mobil, disuruh turun ya turun, disuruh jalan ke kantor ya jalan ke kantor, ya dikasih makan, dikasih minum, ya enak, makanannya itu enak, minumannya jus gitu ya, diberikan waktu itu jus apa ya, kalau nggak salah itu jus orange juice. Ya baik sih, kalau memang baik ya kita katakan baik, kalau nggak baik ya nggak berani bilang nggak baik. Nggak berani saya. Jadi jujur waktu itu yang nangkap saya itu baik, alhamdulillah, dilayani saya dengan baik. Jadi selama di penjara juga perlakuan mereka baik sama saya, baik, tangan saya nggak diborgol. Jadi kalau nggak diborgol itu berarti baik ya teman. Cuman disuruh jalan aja begitu, dan masuk ke kantor disuruh jalan aja begitu, mau ke WC suka-suka hati, karena di dalam penjaranya itu memang udah ada WC-nya. Nah, jadi ya apa ya, sebenarnya bukan penjara sih, kayak kamar gitu, kayak kamar, ada pintunya, ada pintu masuknya gitu, ada tandasnya di dalam, ada toiletnya di dalam. Jadi ya enak aja, penjara kok begitu gitu, kayak kamar kita gitu. Jadi di kantor polisi di police station. Jadi ya itu pengalamannya. Bukan, kalau dibilang pahit, enggak pahit sih, karena memang diperlakukannya saya itu baik gitu. Jadi pengalaman pahit kedua saya adalah saya dirampok. Waktu itu di mana ya, di jalan, salah satu jalan di Malaysia saya dirampok. Waktu itu saya ngambil kelas atau les bahasa Inggris selama 1 tahun. Pulang dari les itu saya kena rampok ya teman-teman, dan yang merampok saya itu orang Afrika. Saya ingat lagi waktu itu saya di Taman Tun. Saya pulang dari tempat les itu saya kena rampok, buku sama file les itu semuanya berhamburan teman-teman, jatuh ke longkang.
Tapi untungnya nggak cedera, saya cuman jatuh ini saya menghentak tembok itu aja, tapi nggak apa-apa sih, cuman lecet sedikit aja waktu itu. Nah, itu pengalaman pahit saya. Dan waktu itu dompet saya setahu saya rasa bukan perampok itu yang ngambil, tapi perasaan waktu itu dompet saya itu jatuh entah kemana gitu, pokoknya jatuh lah, pokoknya kuat. Karena waktu itu terkejut ya teman-teman ya, bukan bukan sengaja mau bikin kaget-kagetan, enggak, cuman memang saking terkejutnya itu, dompet saya waktu itu saya pegang dengan satu file itu, dan saya tidak membawa tas. eh, Saking terkejutnya itu dompet saya melanting gitu loh teman-teman, jadi nggak tahu kemana. Dan kebetulan uangnya nggak banyak, cuman sekitar ya 30 ringgit, 50 sampai 50 ringgit aja. Cuman waktu itu ada kad ATM saya di dalam, ya itu aja yang hilang sih, ya selainnya nggak ada. Tapi kebetulan daerah Taman Turi itu dekat dengan rumah saya teman-teman, jadi kurang lebih pun dari Wan Utama tempat saya bekerja itu kurang lebih pun 20 menit. Nah, 20 menit ya. Nah, itu adalah cerita salah satu pengalaman pahit saya yang saya alami selama saya merantau teman-teman. Jadi pernah di lokap ya juga, pernah kena rompak satu kali ya juga, dan pengalaman ketiga yang nggak pernah saya lupakan adalah nempeleng orang Nepal kerja di restoran Jepang. Kurang lebih saya 7 tahun kerja di restoran Jepang itu. Jadi orang Nepal itu nggak mau bantuin saya kerja, dia cuma main telepon aja, main game aja. Jadi waktu itu hari Sabtu kalau nggak salah, keadaan toko restoran itu busy, sibuk kerja udah kayak lembu, dia boleh main telepon. Nah, jadi main telepon, saya tegur dia beberapa kali nggak mau nyaut, masih juga di tempatnya main telepon. Saya datengin, saya tempeleng dia. Orangnya kecil orangnya, mungkin kurang lebih umurnya ya 19-20 gitu lah. Karena waktu itu saya sibuk sendiri, waitress saya bikin, kasir saya bikin, masak juga saya bikin. Karena waktu itu situasinya itu kurang orang teman-teman, kurang staff ya, nggak cukup. Jadi waktu itu tiga orang, yang satu masak. Waktu itu saya kerja di restoran Tepayaki. Kalau Tepayaki itu kan masak di tempat, makan di tempat gitu ya, cepat saji gitu ya. Bukan cepat saji sih, cuman masak di tempat, digoreng di tempatnya, disajikan gitu, goreng-goreng sajikan. Sistem restoran Tepayaki kan itu begitu. Jadi dia main telepon aja, enggak cukup orang, main telepon saja saya naik angin. Jadi saya sendiri yang bekerja umpamanya gitu loh teman-teman. Jadi udah nggak betah, udah emosi, keprak, saya datengin, saya tempeleng, merajuk dia, pulang dia. Dipanggil saya sama bos, kenapa ditempeleng, tanya bla 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 bla. Lalu terakhir dia yang kena buang kerja. Karena karena kalau kerja di restoran itu, apalagi restoran besar teman-teman, kalau hanya kerja sebagai waitress dengan staff 3 orang nggak cukup teman-teman, nggak cukup. Apalagi kayak memang betul-betul kayak lembu. Jadi kalau udah Sabtu Minggu itu restoran keadaannya memang akan ramai. Terkadang nggak terkawal gitu ya. Jadi ya itulah salah satunya. Ya pernah nempeleng. Tapi alhamdulillahnya saya nggak pernah bergaduh sama orang teman-teman. Karena kalau bisa, saya sistemnya hidupnya begini teman-teman. Saya prinsip hidup itu kalau bisa mengalah. Apa-apa hal sekecil apapun, sebesar apapun, kalau bisa nggak mau gaduh. Jadi dibawa mengalah aja, karena mengalah itu aman ya teman-teman, nggak punya musuh gitu ya. Dan saya nggak mau mencari musuh. Saya merantau ini mencari duit, bukan mau mencari musuh teman-teman. Jadi ya itulah pengalaman ya, pernah di penjara, pernah dirampok, dan pernah nempeleng orang. Aduh, kalau saya pikir, kalau saya ingat masa lalu saya selama merantau ini, kalau saya berbuat sesuatu yang misalnya saya pernah nempeleng, menyesal sendiri teman-teman. Menyesal sendiri saya. Kenapalah saya bisa seberani itu.
Kalau saya ditempeleng orang juga pasti menangis saya. Aduh ya. Ya itulah pengalaman-pengalaman pribadi saya selama saya merantau teman-teman. Ya. Jadi teman-teman saya cukupin sampai di sini dulu videonya. Saya mau fokus panggil customer. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bye bye.